Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi kita dalam pelatihan KSN ya. Mudah-mudahan nih soal-soalnya bisa melatih kalian untuk lebih kreatif dan lebih terampil dalam menyelesaikan soal-soal yang tipe-tipenya sering keluar di soal KSN. Di sini ada 20 soal, bisa di-download dulu soalnya di kolom deskripsi, kemudian dicoba-coba dulu. Jangan langsung nonton videonya ya, dicoba-coba dulu. Kemudian nanti kalau udah selesai, udah dapat semua, atau ada yang belum dapat, jangan lupa di-compare jawabannya. Jadi walaupun kalian udah dapat jawabannya, seringkali kita butuh lihat jawaban orang lain yang lebih pengalaman, lebih sering latih soal. Jadi nanti ada beberapa soal yang mungkin cara pembahasannya bisa lebih cepat atau lebih efektif. Intinya banyak-banyaklah belajar juga dari orang lain. Jangan belajar sendiri aja. Dengan makin banyak berbagi dengan orang lain, maka kalian akan makin kaya dengan cara berpikir, makin kreatif dalam menyelesaikan soal, dan akhirnya kalian akan makin siap buat menghadapi KSN. Oke, silakan dicoba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nomor 1. Memotong garis berat CF serta panjangan BP memotong. Kemudian diketahui segitiga ABC lancip dan AB-nya 6, maka panjang DE-nya berapa? Oke, ini kita gambar dulu ya segitiganya. Segitiganya A, B, C. Lalu garis berat AD, berarti garis beratnya yang ditarik dari titik A. Garis beratnya. Kemudian nanti ada garis berat BP ya, dari titik B. Langsung aja sekalian. Dari C kita buat aja lah sekalian lah. Di sini F, ini P. Maaf sebelumnya tadi ada AD. Nah ini motongnya lanjutannya itu di E. Berarti sini E. Diketahui panjang AB-nya 6, yang ditanya panjang DE. Ini masih soal bonus ya. Karena yang tanya DE, kemudian informasi yang diketahui adalah ini semua garis berat ya. Kalau kita tarik begini, ini pas di tengah-tengah nih D-nya nih. Artinya kalau ini kebelah 2 sama panjang, di sini kebelah 2 sama panjang, ini kan perbandingannya 1:2, kemudian ini 1:2. Berarti segitiga yang kecil sama segitiga yang gede itu sebangun. Ya, karena sebangun berarti tinggal lihat perbandingan ini banding ini sama dengan ED banding AB. ED dibanding AB sama dengan ya. Oke, sampai situ ED yang ditanya dibagi AB, AB-nya 6 sama dengan CD 1 dibanding CB-nya 2, 1:2. Berarti panjang sama dengan 3 ya. Intro, pemanasan sebelum nanti kita ngegas. Nomor 2. Tentukan semua bilangan 3 digit yang memenuhi syarat bahwa bilangan tersebut, ini maksudnya nilai bilangannya, itu sama dengan penjumlahan dari faktorial setiap digitnya. Kita misalin aja bilangan 3 digitnya itu ABC. A, B, C. Artinya nilainya itu kan 100A ditambah 10B ditambah dengan C. Sama dengan apa? Sama dengan penjumlahan dari faktorial setiap digitnya. Ini kan digitnya kan A, B, C. Berarti faktorialnya dijumlahin. Artinya A faktorial ditambah B faktorial ditambah C faktorial ya. Satu digit berarti yang mungkin itu 0 sampai 9 ya. Kecuali A-nya. A-nya nggak boleh 0. Karena nanti kalau A-nya 0 dia terbentuknya bilangan puluhan. Kita cek nilai faktorial dari digit-digit nih. 0 faktorial itu 1. 1 faktorial itu 1. Udah, definisi. Ini tidak perlu dipertanyakan. Pokoknya 0 faktorial itu 1, 1 faktorial itu 1. Kalau 2 faktorial berarti 1 kali 2. Atau 2 kali 1, hasilnya 2. 3 faktorial berarti 3. 2-nya 3 kali 3, hasilnya 6.
Kalau 4 faktorial, berarti 6-nya tinggal dikali 4. Jadinya 24. Lalu kalau 5 faktorial, 24 dikali 5, 110. Kalau 6 faktorial, hasilnya 120 dikali 6 itu 720. Nah, lihat ya. Kalau ada digit di antara A, B, C ini, salah satunya adalah 6, maka akan terbentuk di sini 720. Ya. Ini nggak mungkin ya. Karena di sini 6 faktorial aja udah 720. Jadi apalagi 7, misalkan ada digit yang nilainya 7. 720 berarti kan 720 dikali 7. Hasilnya jadi 4 digit nih. Padahal diminta kan 3 digit. Jadi kalau 3 digit, kalau dilihat dari angkanya, ini paling gede nih. 6 faktorial, 3 digit. Tapi kalau ada digit yang 6, misalkan salah satunya di sini 6, maka hasilnya kalau digit paling tingginya 6 maksudnya ya, kan hasilnya nanti 720 sekian. Artinya nanti A itu bilangan yang ratusan, yang digit ratusannya 7. Berarti di sini akan muncul 7 faktorial ya. Ini udah nggak mungkin. Jadi nilai terbesar yang mungkin adalah 5. Dan 5 itu pun nggak mungkin di depan ya. Kenapa? Karena kalau 5 di depan, nanti kebentuk bilangan 500 sekianan gitu. Padahal kalau difaktorialin, 5 itu jadinya 120. Kalau dibayangkan ini 5, 5, 5, berarti 5 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial. Kalau dijumlahin berarti 120 tambah 120 tambah 120. Jadinya 360. Nggak nyampe 5. Berarti A-nya nggak mungkin 5. Oke. Jadi sekarang 5 faktorial masih mungkin di B sama C. Kemungkinan pertama kalau ada satu digit angka 5. Yang jelas nggak mungkin di A ya. Ini kita belah dua lagi. Kalau B-nya yang 5, sama kalau C-nya yang 5. Kita jabarin kalau B-nya 5. Kita lagi ngomongin cuma ada satu digit angka 5. 5 faktorial tadi 120. Dua digit yang lainnya nggak boleh ada 5 karena kita lagi ngomongin satu digit angka 5. Artinya dari sini bisa disimpulkan bahwa angka ratusannya itu hanya satu yang mungkin. A pasti satu, nggak ada kemungkinan yang lain gitu. Jadi nilainya gimana? A-nya ganti 1 itu 100, B-nya diganti 5 itu jadi 50, ditambah C sama dengan 1 faktorial, ditambah B-nya kan 5, jadi 5 faktorial, ditambah C, jadi 150, ditambah C sama dengan 1 faktorial itu 1, 5 faktorial masih ada contekannya di sini, masuk ke sini, 120 ditambah C faktorial. Nah, sampai sini lihat. Kita konsen ke angka, kan 150 ditambah C berarti digit satuannya itu C. C yang mungkin itu yang boleh ya, 0 sampai 4. Nggak boleh 5, karena 5 cuma ada 1 dan udah dipakai si B. Oke, kita cek satu-satu. Kalau C-nya 0, berarti di sini digit satuannya 1. Sebelah kanan, ini jadi 1 ditambah 1, 2. Nggak mungkin, salah. Ya. Kemudian kalau C-nya 2, cek digit satuan. Kalau kita cek digit satuannya, kalau C-nya sama dengan 1, maka yang sebelah kiri itu 1, yang sebelah kanan 1 tambah 0 tambah 1. Dari mana nih angkanya nih? 1 itu dari kalau C-nya 1, berarti angka satuannya itu 0 ditambah 1 ya. Hasilnya 1. Yang sebelah kanan angka satuannya gimana? 1 tambah 0 tambah, kan C-nya diganti 1. 1 faktorial, digit satuannya 1. 1 sama 1, ini salah. Gimana kalau C-nya 2? Kalau C-nya 2, berarti digit satuannya yang sebelah sini, 0 tambah 2 ini, jadinya 2. Sama dengan yang sebelah kanan, C-nya ganti 2, 2 faktorial itu 2, jadi digit satuannya 1 tambah 0 tambah 2, hasilnya 3. Nah loh, 2 sama dengan 3, salah juga.
Kalau C-nya 3. Kalau C-nya 3, digit satuannya berarti yang sebelah kiri 3, yang sebelah kanan 1 tambah 0, jadi 1, tambah 3 faktorial, jadi 6. 6 tambah 1, 7. Digit satuannya 7. Nggak mungkin lagi. Sekarang C-nya 4. Kalau C-nya 4, di sini digit satuannya sebelah kiri 4 sama dengan 4 faktorial itu 24. Konsentrasi di angka satuannya ya, 4. Jadi 1 tambah 0 tambah 4. 1 tambah 0 tambah 4 hasilnya 5. 4 sama dengan 5 itu salah. Jadi untuk kasus yang pertama, tidak mungkin B-nya 5. Sekarang yang C-nya yang 5. Kalau C-nya 5, sama ya, tetap hanya itu 1. Berarti bilangannya itu 100A ditambah 10B, B-nya belum tahu, ditambah C-nya 5. Sama dengan A faktorial tambah B faktorial tambah B faktorial. Hanya 1, kalau difaktorialin tetap 1, ditambah B-nya mau kita coba-coba, ditambah C-nya. Di sini ngomongin C yang 5. Berarti di sini 5 faktorial. Contekannya sama di sini, 120. Cek digit satuan untuk kita list di sini, B sama dengan 1, B sama dengan 2, B sama dengan 3, B sama dengan 4. B sama dengan 5 nggak boleh ya. Karena kita hanya lagi bahas yang digit 5-nya hanya muncul 1 kali. Oke, kalau B-nya 1, lihat di sini ya. Ini kan mau berapapun itu digit B, kalau dikali 10, pasti digit satuannya 0. Jadi yang ini, digit satuannya itu pasti 0, tambah ini juga 0, sisanya 5. Jadi ini ke bawah, yang sebelah kiri, digit satuannya 5 semua. Gitu. Sekarang gimana dengan digit satuan yang sebelah kanan? Untuk B sama dengan 1. Untuk B sama dengan 1, berarti 1 faktorial itu 1. 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 0, 2. Jadi untuk bagian pertama, digit satuannya 2. Salah ya, maksud 5 sama dengan 2. Untuk yang kedua, kalau B-nya 2, itu 3 tambah 0, dengan 3, nggak mungkin. Salah. Yang ketiga, B-nya sama dengan 3. Berarti digit 1 faktorial 7. Berarti di sini 5 sama dengan 7, salah juga. Yang keempat sekarang, B-nya 4, berarti digit satuannya 1 ditambah 4 faktorial itu kan 24. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 0. Betul ya? 5. Saya jabar nih. 1 ditambah 4 ditambah 0 sama dengan 5. Betul. Ya. Jadi salah satu angka yang memenuhi itu A-nya 1, B-nya 4, C-nya 5 ya kan? Jadi bilangannya 100, B-nya 4 jadi 40, C-nya 5, 145. Sekarang mungkin nggak kalau digitnya 5-nya itu ada 2? 2 digit angka 5. Kalau 2 digit angka 5, nggak mungkin angka 5 itu di depan ya, di A ya. Karena 5 faktorial itu kan jadi 120. Oke, 120-nya ada 2 nih kalau digit 5-nya ada 2. Kalau di depan nanti udah 500 sekian, padahal cuma ada 2. Jadi kan 240 sekian. Artinya apa? Artinya kalau ada 2 digit angka 5, 5 faktorial sama 5 faktorial ditambahin jadi 120 kali 2, itu 240. Berarti untuk kasus ini, nilai A-nya sama dengan 2. Gitu. Nggak mungkin yang lain. Untuk A sama dengan 2, padahal dibilang ada 2 digit angka 5, berarti angkanya adalah 255. Kita cek memenuhi nggak angka 255. Cek. 255 sama dengan 2 faktorial tambah 5 faktorial tambah 5 faktorial. 255 sama dengan 2 faktorial itu 2. 5 faktorial itu 120 tambah 120. Dari digit satuannya aja
salah ya. Yang ininya ganjil, ini genap semua. Jadi cuma ada satu nilai yang memenuhi, yaitu 1, 4, 5. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Fungsi f didefinisikan oleh ini, kx per 2x plus 3. Untuk x tidak boleh sama dengan 3/2. Ini min maksudnya ya. Maaf nih, kelewatan ngetiknya. Kalau ada fungsi terus ada syarat x tidak boleh sama dengan suatu nilai, itu biasanya nggak perlu dipusingin, itu nggak akan ngaruh sama hasil ya, secara umum. Kenapa? Karena ini cuma sekedar memberi syarat agar pecahan ini bawahnya nggak boleh 0. Kalau ada pecahan bernilai 0, maka hanya yang 0. Karena penyebut pecahan itu tidak boleh bernilai 0. Oke, K-nya konstanta, diminta yang memenuhi dari fx sama dengan x. Kan di sini diketahui fx sama dengan kx per 2x plus 3. Jadi fx yang dalam bisa saya ganti dengan fx yang diketahui ini. Apa itu fx-nya? Yaitu kx per 2x plus 3. Jadinya f dari fx-nya diganti kx per 2x plus 3. Sama dengan apa nih? Lihat di sini. Kan fx sama dengan kx per 2x plus 3. Berarti kalau saya buat f kotak, jadi f kotak itu sama dengan k dikali kotak dibagi dengan 2x, berarti 2 kotak ditambah 3. Gitu. Kotaknya kita isi apa? Kotaknya itu dalamnya si kotak yang ini. Ya, jadi semua bentuk kotak ini kita isi dengan kx per 2x plus 3. Yang sebelah kiri, ini diketahui soal. Hasilnya sama dengan x. Jadi yang sebelah kiri kita tulis x. Sama dengan kalau ada pecahan bersusun, biar nggak pusing melihatnya, bagian bawahnya kita ilangin ya. Dikali dengan KPK-nya. Kebetulan di sini cuma ada satu nilai, yaitu 2x plus 3. Jadi bagian atas dan bawah kita kali aja dengan 2x plus 3. 2x plus 3 dibagi 2x plus 3-nya habis. Jadi tinggal K dikali KX. K dikali K-nya jadi K kuadrat. Dikali X. Bagi bagian yang sini, 2x plus 3-nya, kalau dikalin ke sini kan habis juga ya. Jadi tinggal 2 dikali KX. Kita tulis dulu. 2 dikali KX. Ditambah dengan 3. Jangan lupa, ini semua dikalikan dengan 2x plus 3. Jadi 3-nya juga dikali dengan 2x plus 3. Hasilnya jadi 6x plus 9. Ini kita kali silang aja. Jadinya 2kx kuadrat ditambah yang ini dikali ke sini jadi 6x kuadrat. Yang bontot belakang 9 dikali x. Jadinya 9x. Sama dengan k kuadrat x ya. Kalau mau iseng, di sini kan ada x kuadrat. Bersama tambahin aja dengan x kuadrat juga. Tapi karena nggak ada nilainya, kita kasih koefisiennya 0 gitu. Ini kalau mau iseng. Supaya apa sih? Karena di sini nggak ada koefisien x kuadratnya, berarti koefisien x kuadratnya 0, berarti nilai dari ini kan kalau digabungin atau dikeluarin x kuadratnya, jadinya 2k plus 6x kuadrat. Gitu. Nah, nilainya samain koefisien x kuadrat kiri sama koefisien x kuadrat kanan. Gitu. Jadi 2x plus 6 sama dengan 0, 2x sama dengan min 6, naik ke atas, berarti x-nya sama dengan min 3. Gitu. Maaf, salah ketik. Huruf K. Mirip sih ya, huruf X sama K. Mirip dari mana? Maksa. Oke, kalau K-nya sama dengan min 3, terbukti ya, min 3 dikuadratin jadi 9, terbukti sama dengan yang ruas kiri. Oke, nomor 4. Diberikan segitiga ABC luasnya 10, kemudian ada titik D, E, F berturut-turut terletak pada sisi AB, BC, CA dengan AD-nya 2, DB-nya 3. Lalu
Jika segitiga ABE dan segitiga DBEF mempunyai luas yang sama, maka luas DBEF sama dengan, kita gambar nih segitiganya, A, B, C. Yang kelihatan di sini kan AD 2, DB 3. D itu pada AB di sini ya. Di sini ada titik D, panjang AD-nya 2, panjang DB-nya 3. Terus ada titik EF. Kita nggak tahu nih EF-nya di mana. Misalkan aja dibuat di sini sama sinilah. Kita nggak ada informasi perbandingannya ya untuk panjangnya. Tapi ada informasi yang ini, segitiga ABE dengan segi 4 DBEF luasnya sama ya. Jadi sekarang kita gambar segitiga sama segi 4-nya itu. Pertama ada segitiga ABE. Berarti ini hubungin dari A ke E. Terus ada segi 4 DBEF. E ke F kita hubungin. Satu lagi F ke D kita hubungin juga. Nah, penghubung kedua bangun itu kita buat, kita minta pertolongan pada garis DE. Misalkan ini A, ini B, ini F. Terus yang ini misalin X deh gitu. Yang diketahui apa? Luas ABE sama luas segi 4 DBEF itu sama. Luas segitiga ABE itu dengan luas segitiga DBEF. ABE luasnya itu yang ini tambah yang ini tambah yang ini. Berarti A ditambah X ditambah B. Sama dengan segi 4 DBEF, berarti luasnya ini tambah ini. Taruh di sini. B tambah X tambah F. Ya. Kita mau hubungin kedua segitiga ini. Jadi B-nya di sini kita bisa buang nih. X-nya jangan dulu ya. Karena X itu mau kita jadiin alat bantu bahwa segitiga A tambah X nih dengan segitiga X tambah F yang ini itu luasnya sama. Mungkin kalau posisinya begitu kurang kentara. Tapi kalau kelihatannya mendatar jelas nih. Ini kalau ada dua garis sejajar, maka kalau dibuat segitiga dengan alas A, B, kalau ini kita tarik begini, ya, ini jadi segitiga, mau tarik begini, mau tarik begini, mau tarik kayak gimana pun, yang penting salah satu titik sudutnya ada di garis yang sejajar alas tadi ini, maka kan ke semua segitiga itu, kalau kita cari luas pakai setengah alas kali tinggi, tingginya kan ini. Tingginya itu adalah jarak kedua garis yang sejajar tadi. Nah, sekarang lihat posisinya agak miring nih. Boleh diputar layar HP-nya, monitornya, atau palanya. Ini jadi alas aja. Gitu. Nah, kalau ini alas, sedangkan diketahui luas yang ini sama dengan luas yang ini, artinya dua garis yang ini dengan yang ini itu sejajar. Tingginya mana? Boleh ngambil dari sini ke sini, boleh ngambil dari sini ke sini. Ini bebas mau ngambil yang mana, karena kedua garis ini sejajar. Oke, karena kedua garis ini sejajar, jadi kesimpulannya segitiga BDE itu sebangun dengan segitiga BAC. Gitu. Nah, karena dia sebangun, berarti perbandingan BD banding BA sama dengan BE banding BC. Gitu. Sama dengan berapa? 3 banding 5. Gitu. Oke? Ini 3 banding 5. Berdasarkan yang ini. 3 banding 5. Kenapa? Karena yang ini sebangun dengan yang ini. Luas DBEF diketahui sama dengan luas ABE. Yang ditanya berarti luas yang ini. Karena diketahui soal bahwa luas segitiga ABE sama dengan luas segitiga DBEF ini. Ini perbandingannya 3 banding 2 di sini ya. Atau kita kasih indeks kelipatan aja deh. N. Intinya perbandingannya 3
banding 5. Jadi luas dari AB itu sama dengan 3/5-nya luas ABC. Sama dengan 3/5 luas ABC-nya diketahui soal ini ya, 10. Jadi tinggal masukin ke sini, 3/5 dikali 10 sama dengan 6. Ini dia luas DBEF-nya, 6 satuan luas. Nomor 5, puzzle lagi, cuma puzzle-nya angka, bukan bentuk. Bismillah. Misalkan P dan Q adalah bilangan prima. Jika diketahui persamaan ini mempunyai akar-akar bilangan bulat, maka P plus Q adalah Q sama dengan yang ada X-nya kita ke kanan. Jadinya PX pangkat 2013 dikurang X pangkat 2014. Langkah ini cuma mindahin yang ada X-nya ke kanan. Jadi minnya jadi plus, ini plus ini pindah ke sana jadi minnya. Lalu kedua suku itu memuat bentuk X pangkat 2013. Bisa kita keluarin X pangkat 2013-nya. Kalau di X pangkat 2013, berarti masih sisa P minus X. Kalau Q-nya bilangan prima, dia dinyatakan dengan perkalian dua bilangan, maka pasti bilangannya adalah satu dengan dirinya sendiri. Sampai sini ada dua kemungkinan. Dua kemungkinannya apa? Yang pertama X pangkat 2013 sama dengan 1, atau yang sama dengan 1 itu P min X-nya yang sama dengan 1. Gitu. Untuk kasus yang ini, kalau kita susi-susi ke sini, maka kita punya Q sama dengan X pangkat 2013. Padahal dibilang Q-nya kan bilangan prima. Bilangan prima itu kan cuma bisa punya faktor dia sama dirinya sendiri. Kalau X pangkat 2013 terus X-nya nggak 1, waduh, 1 aja salah ya. Nggak mungkin bentuk X pangkat 2013 itu jadi bilangan prima. Artinya, untuk yang pertama, ini tidak mungkin. Oke, jadi kita tinggal jalanin bentuk yang atas saja. Pasti X pangkat 2013-nya sama dengan 1. Kalau X pangkat 2013 sama dengan 1, kita balikin ke sini, berarti kita dapat Q sama dengan 1 pangkat 2013 tetap 1, kemudian di sini X-nya ganti 1, berarti di sini Q-nya itu P min 1. Karena Q-nya sama dengan P min 1, berarti dia selisihnya 1. Nah, kalau bilangan selisihnya 1, pasti bilangannya yang 1 ganjil, yang 1 genap. Pasti itu, nggak boleh tawar lagi. Karena bilangan genap tambah 1 jadi ganjil. Bilangan ganjil tambah 1 atau kurang 1 jadi genap. Gitu. Nah, bilangan prima yang genap itu kan cuma 1. Berapa tuh? 2. Jadinya P sama Q itu nilainya 2 dan 3. Ya, ini kan selisih 1, 2 sama 3. Jangan 2 sama 1 ya. Walaupun selisihnya 1, tapi 1 itu bukan bilangan prima. Padahal diminta P sama Q-nya bilangan prima. Yang diminta apa? Penjumlahannya. Berarti tinggal dijumlahin aja nih. P tambah Q sama dengan 5. Ini dia. Oke, nomor 6. Misalkan A dan B adalah bilangan asli dengan A lebih kecil daripada B. Jika akar dari 90 plus 2 akar 2021 itu sama dengan akar A ditambah akar B, maka nilai dari A min B adalah, kalau ada bentuk akar A ditambah dengan akar B, ini sama dengan akar gede dari A plus B ditambah dengan 2 akar AB. Sekarang kita sesuaikan bentuk yang akar 90 ini ditambah dengan 2 akar 2021 dengan akar dari A plus B ditambah 2 akar AB. Kita samakan A plus B sama dengan 90, lalu A kali B sama dengan 2021. Yang gampang ya, jadi 2021
itu kan sama dengan 43 dikali dengan 47. Ternyata 43 ditambah dengan 47 itu sama dengan 90. Jadi bilangan A dan B-nya itu 43 dan 47. Jadi sampai sini yang dapat A-nya itu sama dengan 43, B-nya sama dengan 47. Karena yang A lebih kecil daripada B. Yang ditanya nilai dari A min B. Jadi 43 min 47 sama dengan min 4. Lanjut nomor 7. Jika 2 per X min 2 per Y sama dengan 1, dan Y min X sama dengan 2, maka X plus Y kuadrat sama dengan 2 per X min 2 per Y sama dengan 1, kedua ruas kita kalikan dengan XY. Maka yang 2 per X dikali XY jadinya 2Y, lalu dikurang dengan 2 per Y dikalikan dengan XY jadinya 2X. Sama dengan 1 kali XY itu XY. 2Y min 2X itu bisa dikeluarin 2-nya jadi 2 dikali dengan Y min X itu sama dengan XY. Y min X sama dengan 2 kita masukin. Jadinya 2 dikali dengan 2 sama dengan XY, jadinya XY-nya sama dengan 4. Sekarang yang ditanya adalah X plus Y kuadrat. X plus Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Bentuk yang Y min X sama dengan 2 kita kuadratkan juga. Y min X kuadrat sama dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Y min X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat min 2XY plus X kuadrat sama dengan 4. Nah, bentuk ini kita masukin ke penyelesaiannya. Ini sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Kita nulisnya jadi X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Agar nggak merubah nilai, kita tambahin lagi dengan 4XY. Karena kan X kuadrat sama Y kuadrat tetap. Ini min 2XY ditambah 4XY jadinya 2XY. Oke, ini jadi sama dengan bentuk X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat itu sama dengan Y kuadrat min 2XY plus X kuadrat. Sama dengan 4. Jadi ini sama dengan 4 ditambah dengan XY di sini. Nilainya sudah kita temukan dari ini. XY sama dengan 4. Jadi ini 4 ditambah dengan 4 kali 4. 4 kali 4 itu 16. Jadi X plus Y kuadrat itu sama dengan 20. Lanjut nomor 8. Suatu dadu ditos 6 kali. Banyak cara memperoleh jumlah mata dadu yang muncul 28. Dengan tepat satu dadu muncul angka 6. Adalah, ini ada 6 kali pengetosan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu itu munculnya angka 6. Dan ini tepat satu dadu muncul angka 6. Berarti yang lain-lainnya nih nilainya nggak boleh bernilai 6. Kita boleh nulisnya yang satu nilainya 5 min A, yang kedua 5 min B, yang ketiga 5 min C, yang keempat 5 min D, yang kelima itu 5 min E. Kalau ini kita jumlahkan semua, jadinya 6 ditambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Jadi ya 6 tambah 25 itu 31, dikurang dengan ini min A, min B, min C, min D, min E. Kita gabungin minnya, jadi buka kurung, dalamnya itu A plus B plus C plus D plus E sama dengan, seperti soal nih, jumlah mata dadu yang muncul itu 28. Jadi di sini tinggal nentuin banyak cara. A plus B plus C plus D plus E plus F sama dengan ini 31 dikurang suatu bilangan sama dengan 28, maka bilangan itu adalah 3 ya. Maaf, enggak ada F ini. Sebelumnya
A, B, C, D, dan E-nya adalah bilangan cacah. Jumlahnya 3, tinggal kombinasi dari 3 ditambah, karena jumlahnya 3 nih. Terus pembatasnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 3 ditambah 4, kombinasi banyaknya pembatas. 1, 2, 3, 4. Jadi sama dengan 7 kombinasi 4. Ini sama dengan 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 itu 6. Jadi sama dengan 35. Belum selesai. Karena kita baru menghitung 5 nilai selain 6-nya. Banyak urutannya ada berapa. Sedangkan si 6 itu bisa di dadu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ada 6 cara. Jadi, ini banyak cara. Itu sama dengan 35 dikali dengan banyak penempatan dadu yang bernilai 6. Ada 6 cara juga. Jadi sama dengan 35 kali 6 itu 210. Lanjut nomor 9. Sebuah kartu ditulis dengan bilangan 1 sampai 10. Setiap kartu hanya terdapat satu bilangan dan tidak ada dua kartu yang memiliki bilangan yang sama. Kartu-kartu tersebut dimasukkan ke dalam kotak dan diambil satu secara acak. Kemudian sebuah dadu dilempar. Probabilitas atau peluang dari hasil kali angka pada kartu dan angka pada dadu menghasilkan bilangan kuadrat adalah, ya, kalau ini nilai dadunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini setelah gitu nilai kartu yang mungkin. Oke. Jadi di sini pasangannya nilai kartu itu dari 1 sampai 10 ya. Kalau angka dadunya 1, nilai kartu yang mungkin itu bilangan kuadrat. 1, 4, dan 9. Lanjut, kalau dadunya 2, nilai kartu yang mungkin itu 2 dan 8 saja. Gak ada lagi. Oke, kalau dadunya itu 3, nilai kartu yang mungkin cuma ada 3 aja. Gak ada lagi. Kalau dadunya bernilai 4, nilai kartu yang mungkin juga bilangan kuadrat. Itu 1, 4, dan 9. Kalau dadunya itu bernilai 5, nilai kartu yang mungkin cuma 5. Kalau dadunya bernilai 6, nilai kartu yang mungkin juga cuma ada 1, yaitu 6. Jadi banyak kemungkinan yang tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi peluangnya sama dengan yang diinginkan ada 11 kejadian. Per bawahnya itu si dadu bisa ada 6 cara dari 1 sampai 6. Kalau yang kartu ada 10 cara dari 1 sampai 10. Jadi bawahnya itu 6 kali 10. Sama dengan 11 per 60. Lanjut nomor 10. 6 orang siswa akan duduk pada 3 meja bundar, di mana setiap meja akan diduduki oleh minimal 1 siswa. Banyaknya cara untuk melakukan hal tersebut ada. Sekarang kita tulis dulu komposisi siswa yang mungkin. Bisa pengelompokannya itu 4 siswa, 1 siswa, 1 siswa, 3, 2, 1, bisa 2, 2, 2. Untuk yang komposisinya 4 siswa, 1 siswa, dan 1 siswa. Untuk memilih 4 siswa dulu, kan ada 6 orang. Kita mau milih 4, nggak memperhatikan urutan dulu, berarti ada 6C4. Kali dengan, ini ada permutasi siklis ya. Kalau ada N orang, duduk melingkar, maka banyak cara itu ada N-1 faktorial. Nah, di sini kita terapin
ke yang atas. Meja bundar yang isinya ada 4 orang, permutasinya ada 4 min 1 faktorial. 4 min 1 faktorial. Lalu dibagi dengan orang yang duduk di meja kedua dan meja ketiga, dia bisa tukeran. Banyak tukerannya ada sebanyak 2 nih, jadi 2 faktorial. Jadi bentuk ini harus dibagi dengan 2 faktorial. Untuk yang komposisinya 3 siswa, 2 siswa, dan 1 siswa. Pertama, untuk memilih 3 siswanya dulu, belum memperhatikan urutan, itu ada 6C3. Dari 6 kita milih 3. Dikali dengan permutasi dari siswa yang duduk di meja pertama, karena 3 orang nih. Permutasinya ada 3 min 1 faktorial. Dikali dengan, udah dipilih 3 siswa, berarti tersisa 3 siswa lagi. Dari 3 siswa ini pengen disebar ke 2 dan 1. Misalkan yang sisa tadi itu si X, si Y, dan si Z. Maka bisa si X duduk di bangku yang sendirian, di meja sendirian, bisa si Y, bisa si Z. Gitu. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, untuk yang tadi ini kan ada 2 orang. Permutasi 2 orang duduk di bangku yang melingkar, itu 2 min 1 faktorial 1 ya. Jadi nggak usah ditulis lagi di sini. Dan ini nggak usah dibagi lagi seperti yang di atas. Karena nilai komposisi siswa di masing-masing mejanya itu berbeda semua. Jadi cukup seperti ini saja. Lanjut ke yang paling bawah. Komposisi 2, 2, dan 2. Untuk memilih meja yang pertama, kita memilih 2 siswa dari 6. Tanpa memperhatikan urutan jadinya 6C2. Dikali dengan permutasi dari masing-masing mejanya, jadi 2 min 1 faktorial, 1 nggak usah ditulis. Nah, untuk yang meja selanjutnya nih, meja selanjutnya, kita milih 2 dari, tadi ada 6 siswa, udah 2-nya duduk di bangku yang pertama. Berarti tinggal sisa 4 di sini. Sisa 4 kita mau milih 2, jadinya 4C2. Lalu tinggal sisa 2 siswa ya, pasti duduk di meja yang ketiga. Nggak ada kemungkinan lain. Jadi kali 1 nggak usah tulis. Tapi ini harus dibagi dengan 3 faktorial. Karena meja-mejanya dianggap sama, meja 1, meja 2, dan meja 3 bisa tukar-tukaran. Banyak tukarannya sebanyak 3 faktorial. Jadi dibagi 3 faktorial. Oke, kita hitung. Ini sama dengan 6C4, jadinya 6 dikali 5 per 2, dikali dengan 4 min 1 faktorial. Itu 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2, kali 1. Lalu ini dibagi 2 faktorial, atau dikali 1 per 2 faktorial. Selanjutnya, untuk yang kedua, 3, 2, dan 1. 6C3 itu 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 3 min 1 faktorial. Itu 2 faktorial, jadi 2 dikali dengan 3. Lalu yang paling bawah, ini sama dengan 6C2 itu 6 kali 5 per 2 dikali 4C2 4 kali 3 per 2 dibagi 3 faktorial, jadinya dikali 1 per 3 faktorial, itu 3 kali 2. Untuk yang paling atas, ada 2, coret ke yang 1, dan 2 yang satu lagi coret ke 6. 6 bagi 2 itu 3. Jadi untuk yang atas, tinggal sisa 3 kali 5 kali 3. Sama dengan 45. Oke. Untuk yang kedua, 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1 dikali 2 kali 3. Ini 3 kali 2 kali 1, coret aja di sebelahnya ya. Jadi 6 kali 5 kali 4 itu sama dengan 120. Yang paling bawah, ini 2 dikali 2 jadinya 4. Lalu 3 dikali 2 jadinya 6. Tinggal sisa 3 kali 5 itu 15. Jadi banyak cara, tinggal jumlahin 45 ditambah 120
ditambah 15. 45 ditambah 120 ditambah 15. 45 tambah 15 itu 60 ditambah 120 jadinya 180. Jadi ada 180 cara. Oke, lanjut ke nomor 11. Berapa banyak jalur yang bisa ditempuh dari A menuju C jika hanya bisa bergerak ke atas dan ke kanan dan harus melalui B? Pertama, dari A menuju B ada berapa banyak cara? Lalu kita hitung nanti dari B ke C. Dari A ke B, kalau cuma bisa jalannya ke atas atau ke kanan, dia kan harus menempuh 3 ke atas dan 5 ke kanan. Berarti di sini tuh kita menyusun 5 kali ke kanan dan 3 kali ke atas. Pakai bab kombinatorik, ada 8 elemen, yang sama itu ada 3 sama 5. Sama dengan 8 kali 7 kali 6, 5 faktorial coret, sama yang bawah. Bawahnya masih ada 3 faktorial itu 3 kali 2. Ini 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi banyak cara dari A menuju B itu ada 8 kali 7 sama dengan 56. Sekarang untuk kasus dari B menuju C. Dari B menuju C, kalau cuma bisa naik ke atas dan bisa jalan ke kanan, itu harus naik 1 dan ke kanan 3. Jumlahnya ada 1 tambah 3, 4. Menggunakan cara yang sama sebelumnya. Jadi banyak cara di sini itu 4 faktorial per 3 faktorial dan 1 faktorial. Jadi sama dengan 4 dikali 3 faktorial, coret sama yang bawah, terus per 1 faktorial. Jadi sama dengan 4. Jadi dari A menuju C harus melalui B, tinggal kaliin aja. 56 dikali dengan 4. Sama dengan 224. Lanjut ke nomor 12. Misalkan A dan B adalah bilangan real sedemikian sehingga A plus B sama dengan 1/A tambah 1/B. Sama dengan 6. Nilai dari A per B tambah B per A adalah ini 1/A tambah 1/B. Kalau kita samakan penyebutnya, berarti kita punya A plus B sama dengan, samakan penyebutnya dikali KPK-nya jadi AB. Jadi kalau tadi ini kita samakan penyebutnya, 1/A biar jadi AB, A-nya jadi AB kan kali B. Berarti atasnya biar nggak ngerubah nilai kali B juga. Jadi 1/A itu sama dengan B per AB. Ditambah dengan, sama dengan yang 1/B. Kalau jadiin dengan sesuatu per AB, bawahnya kan kaliin A. Maka biar nggak merubah nilai, atasnya juga dikali A. 1 dikali A itu A. Ini sama dengan 6. Ini A plus B, itu sama dengan B plus A. AB itu sama dengan 1. Kalau AB-nya tidak sama dengan 1, maka nanti A plus B itu nggak sama dengan A plus B per AB. Lalu dari yang kedua, kita ada A plus B sama dengan 6. Sekarang kita mulai mencari nilai dari A per B tambah B per A. A per B ditambah B per A, kalau penyebutnya kita ubah jadi AB, ini A per B jadi sesuatu per AB dikali dengan A per A. Jadi si A ini kita kalikan dengan A juga, jadi A kuadrat. Ditambah dengan B per A, kalau penyebutnya kita ubah menjadi AB, berarti kita kalikan dengan B per B. B dikali B jadinya B kuadrat. Jadi sama dengan AB-nya 1. Udah nggak usah kita tulis lagi AB-nya. Jadi di sini yang ditanya itu A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat plus B kuadrat kita tulisnya jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat dikurangin 2AB. Kan nggak merubah nilai. Lalu ini kita kurungkan. Jadi kalau A plus B sama dengan 6, kedua ruas kita kuadratin, kita punya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat itu sama dengan 36. Jadi 36 dikurang dengan 2 dikali AB. AB-nya sama dengan 1.
Jadi dengan 34. Lanjut nomor 13. Adi mempunyai sangat banyak dadu dengan ukuran 3 kali 3 kali 3 cm pangkat 3. Jika ia masukkan dadu-dadu tersebut ke dalam sebuah kardus dengan ukuran 50 kali 40 kali 35 cm pangkat 3, maka berapa banyak dadu yang bisa dimasukkan ke dalam kardus tersebut? Oke, ini anggap aja jadi panjang kali lebar kali tinggi. Panjang dari kardusnya sama dengan 50. Tumpukan dari panjangnya paling banyak terdiri dari 50 per 3 dadu, tapi kita bulatin ke bawah. Sama dengan 16. Jadi buat di bagian panjangnya, paling banyak itu tersusun dari 16 dadu. Kalau 17 nanti ngelewatin 50 panjang kardusnya. Nggak muat. Oke, lanjut ke lebarnya kardus itu 40. Paling banyak dadu yang bisa dimasukin, tinggal kita keluarin 40 per 3-nya. Bulutin ke bawah, sama dengan 40 bagi 3 itu jadi 13 komaan. Bulutin ke bawah jadinya 13. Lalu untuk tingginya, sama dengan tingginya 35. Banyak dadu paling banyak terisi buat tingginya, itu kita keluarin 35 dibagi tinggi dadunya. Sama dengan 35 bagi 3 itu 11 komaan, dibulatin ke bawah sama dengan 11. Tinggal kita kaliin aja nih. Jadi banyak dadu maksimal sama dengan 16 kali 13 kali 11. Sama dengan 16 dikali 13 jadinya 208 dikali 11 sama dengan 2288. Oke, lanjut nomor 14. Banyaknya nilai X sehingga bentuk dari X kuadrat min 2X plus 7 per 2X min 1 merupakan bilangan bulat ada sebanyak X kuadrat min 2X plus 7 kalau dibagi dengan 2X min 1, pangkat tertinggi dulu ya. Ini 2X min 1. 2X biar jadi X kuadrat dikaliin dengan setengah X. Kalau dikali setengah X jadinya X kuadrat min setengah X. Ini kita kurangin. X kuadrat min X kuadrat habis. Lalu min 2X dikurang min setengah X. Jadinya min 3 per 2X plus 7. 2X biar jadi min 3 per 2X. Kita kaliin dengan min 3 per 4. Min 3 per 4 dikali 2X jadinya min 3 per 2X. Lalu min 1 dikaliin min 3 per 4 jadinya plus 3 per 4. Ini kalau kita kurangin jadinya 7 min 3 per 4 itu 25 per 4. Nah ini kan ada bentuk per 4 per 4. Biar nggak ada bentuk perperan, jadi bentuk ini kita kalikan dengan 4, lalu kita bagi dengan 4 juga, atau dikali seperempat. Kita hapus coret-coretan tadi. Sekarang kalau 4 dikalikan dengan X kuadrat min 2X plus 7. 4X kuadrat min 8X plus 28. Dibagi dengan bawahnya 2X min 1. 2X biar jadi 4X kuadrat dikaliin dengan 2X juga. 2X dikali 2X min 1 jadinya 4X kuadrat min 2X. Kalau kita kurangin, min 8X min 2X jadinya min 6X. Lalu plus 28-nya turun. 2X biar jadi min 6X itu dikaliin dengan min 3. Min 3 dikaliin dengan 2X min 1 jadinya min 6X plus 3. Kalau kita kurangin jadinya 5. Jadi bentuk ini bisa kita tulis juga dengan 1/4 dari
Yang atas kalau dibagi yang bawah, hasilnya itu 2x min 3. Ditambah dengan sisanya itu 25. Ini ketinggalan 2-nya. Sisanya 25. Tulis di atas 25 per bawahnya pembaginya. Pembaginya tadi 2x min 1. Sekarang kita mau bentuk ini merupakan bilangan bulat. 2x min 1 harus menjadi faktor dari 25. 2x min 1 faktor dari 25 kan 1, 5 sama 25. X itu bilangan bulat aja, jadi bisa min. Kita ambil plus minus 1, plus minus 5, sama plus minus 25. Ini sama dengan 1/4, biar nggak kebanyakan hitung. 2x min 3-nya kita ubah jadi 2x min 1, lalu dikurang 2. Ditambah 25 per 2x min 1. Untuk 2x min 1-nya sama dengan 1. 2x min 1 sama dengan min 1. 2x min 1 sama dengan 5. 2x min 1 sama dengan min 5. 2x min 1 sama dengan 25. Dan 2x min 1 sama dengan min 25. Untuk 2x min 1 sama dengan 1, di sini nilai x-nya sama dengan 1. Untuk 2x min 1 sama dengan min 1 berarti x-nya 0. Yang bawahnya 2x min 1 sama dengan 5, x-nya sama dengan 3. 2x min 1 sama dengan min 5 berarti x-nya sama dengan min 2. 2x min 1 sama dengan 25, x-nya sama dengan 13. Kalau 2x min 1 sama dengan min 25, maka x-nya sama dengan min 12. Berarti kalau kasus x-nya sama dengan 1, 2x min 1-nya sama dengan 1. Berarti jadinya 1 min 2 plus 25, tapi ada 1/4 tadi ya. Jadi 1/4 dikali dengan 2x min 1-nya diganti dengan 1. Jadi 1 min 2 ditambah 25 dibagi 1, itu 25. Sama dengan 1 min 2, jadi min 1, tambah 25 jadinya 24. 24 dibagi 4 jadinya 6. Dia bilangan bulat. Berarti x sama dengan 1 memenuhi. Lanjut kalau x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0, maka jadinya 1/4 dikali dengan di x sama dengan 0, maka 2x min 1-nya sama dengan min 1. Ganti di sini 2x min 1-nya dengan min 1. Jadinya 1/4 dikali dengan min 1, min 2 ditambah dengan 25 per min 1. Jadi tambah min 25 atau langsung aja dikurang 25. Sama dengan min 1 min 2 jadinya min 3, min 3 min 25 jadinya min 28. Min 28 dibagi 4 jadinya min 7. Dia bilangan bulat maka memenuhi. Lanjut ke x-nya sama dengan 3. Kalau x-nya sama dengan 3, maka 2x min 1-nya sama dengan 5. Masukin kesamaannya. Jadi 1/4 dikali dengan 5 dikurang 2 ditambah 25 per 5 itu 5. Jadi sama dengan 5 dikurang 2 jadinya 3 ditambah 5 jadinya 8. 8 dibagi 4 itu 2. Memenuhi karena dia bilangan bulat. Lanjut kalau x-nya min 2. Kalau x-nya itu min 2, maka didapat 2x min 1-nya sama dengan min 5. Masukin ke sini. Pastinya masukin ke persamaan tadi, 1/4. Lanjut aja. Jadi 1/4 dikali dengan min 5, min 2 ditambah 25 per min 5. Jadinya ditambah min 5 atau langsung aja dikurang 5. Sama dengan min 5, min 2, min 5. Jadinya min 12. Min 12 dibagi 4. Jadinya min 3. Aman, dia bilangan bulat. Kalau x-nya sama dengan 13, maka masukin ke persamaan jadinya 1/4 dikali x-nya 13. Maka 2x min 1 sama dengan 25. Ganti 2x min 1 jadi 25. Di sini jadi 25 dikurang 2 ditambah 25 per 25 jadinya 1. Jadi ini sama dengan 25 min 2 itu 23 ditambah 1 jadi 24 dibagi 4 jadinya 6. Aman, bilangan bulat ya. Terakhir kalau x-nya sama dengan min 12. Kalau x-nya sama dengan min 12, masukin ke persamaan jadinya 1/4 dikali dengan x-nya sama dengan min 12, maka 2x min 1-nya sama dengan min 25. Ganti 2x min 1 dengan min 25. Jadi min 25 min 2 ditambah dengan 25 per min 25. Jadi ditambah min 1 atau dikurang 1. Jadi sama dengan min 25 min 2 min 1 jadinya min 28. Min 28 dibagi 4 jadinya min 7. Memenuhi, ini adalah bilangan bulat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 15. Misalkan pembulatan ke bawah dari X menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X
Dan pembulatan ke atas dari X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Tentukan interval nilai X yang memenuhi pembulatan ke bawah dari X ditambah pembulatan ke atas dari X sama dengan 5. Kalau X itu bilangan bulat, maka di sini itu X sama dengan pembulatan ke bawah dari X sama dengan pembulatan ke atas dari X. Maka jadinya nih X plus X sama dengan 5, X-nya sama dengan 5/2. Padahal tadi kita asumsi X-nya bilangan bulat. Jadi di X bilangan bulat, nggak mungkin. Lalu untuk X-nya bukan bilangan bulat. X-nya itu sama dengan N, sesuatu gitu. Di mana N adalah bilangan bulat. Maka di sini kita punya pembulatan ke bawah dari X itu sama dengan N. Satu lagi, pembulatan ke atas dari X itu sama dengan N plus 1. Masukin ke yang ini. Maka N ditambah dengan N plus 1 sama dengan 5. 2N sama dengan 5 dikurang 1 jadinya 4. Kita punya N-nya sama dengan 2. Kita punya N-nya sama dengan 2. Padahal X-nya itu sama dengan N, sesuatu. Nilai X itu sama dengan 2, sesuatu. 2, sesuatu itu ada di antara 2 dan 3. Oke, nomor 16. 16 kita gabungan teori bilangan dengan persamaan kuadrat lagi nih. Diketahui X1, X2 adalah dua bilangan bulat berbeda yang merupakan solusi dari persamaan kuadrat ini. Jika P sama P kuadrat plus Q kuadrat adalah bilangan prima, maka nilai terbesar yang mungkin dari X1 pangkat 2021 tambah X2 pangkat 2021. Ya, hati-hati ya, di sini yang bilangan prima itu bukan P sama Q yang tadi ya, tapi P sama P kuadrat plus Q kuadrat yang prima. Oke, sekarang di sini X1 sama X2 itu kan akar-akarnya ini. Ini akar-akarnya N sama X2. Ingat kalau ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, akar-akarnya X1 sama X2, maka kita punya X1 tambah X2 itu min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi X1 tambah X2 sama dengan min B per A, berarti min P ya. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A, Q plus 1. Ini ada bentuk P kuadrat plus Q kuadrat. Kalau dari bentuk 2 ini, kedua ruasnya kita kuadratin. X1 plus X2 dikuadratin, ditambah X1 kali X2 dikuadratin. Jadinya min P dikuadratin, ditambah X1 kali X2-nya itu Q plus 1 dikuadratin. Yang ini bongkar. Jadinya X1 kuadrat ditambah 2X1 kali X2 ditambah X2 kuadrat ditambah X1 kali X2 kalau dikuadratin itu jadi X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Gitu. Sama dengan min P dikuadratin, min dikuadratin hilang, jadi kita buat P kuadratnya aja. Ditambah Q plus 1 kalau dikuadratin, jadi Q kuadrat plus 2Q plus 1. Bagian ini saya pindahin ke depan. Cuma pindah tempat doang, masih gampang berarti. X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Kemudian yang ini sama yang ini saya tulis duluan. Jadi ditambah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ditambah 2 kali X1 kali X2. Sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus 2Q plus 1. Nih saya kasih begini nih. Itu yang bentuk-bentuk yang sering kita jumpai di latihan-latihan sebelumnya ya. Jadi X1 kuadrat
dikali X2 kuadrat. Ini. Nah, ini kalau dikaliin, dapatnya yang ini. Kemudian di sini ada X1 kuadrat. Berarti X1 kuadratnya kita kaliin dengan 1. Dengan cara yang sama, di sini kita punya X2 kuadrat. Berarti X2 kuadrat didapat dari X2 kuadrat dikali 1. Jadi ini kalau dibongkar, jadi X1 kuadrat, X2 kuadrat, ada. X1 kuadrat dikali 1, jadi X1 kuadrat. 1 dikali X2 kuadrat, jadi X2 kuadrat. terakhir kok nongol 1 di sini? Padahal di sini nggak ada 1. Berarti harus kita ilangin ya. Harus kita kurangin lagi dengan 1-nya. Nah, sampai sini. Ini kita tambahin dengan 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2-nya itu sama dengan Q plus 1. Jadi kita substitusi ke sini. Jadi Q plus 1. Sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus 2Q plus 1. Ya, di sini yang sebelah kiri ada 2 dikali Q plus 1 kan jadinya 2Q plus 2. Kalau dikurangin 1 jadi 2Q plus 1. Ini 2Q plus 1. Ya, bukan sulap, bukan sihir, dia hilang. Jadi sekarang tinggal bentuk X1 kuadrat ditambah 1 dikali X2 kuadrat ditambah 1. Ruas kanannya tinggal menyisakan P kuadrat plus Q kuadrat. Penolong kita adalah informasi P kuadrat plus Q kuadratnya adalah bilangan prima. Berarti dia perkalian dari 1 dengan dirinya sendiri. Ini bebas nih mau misalin yang 1 yang mana. Karena ini simetris. Misalkan yang ini kita buat yang 1. Berarti yang ini sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat. X2 kuadrat tambah 1 hasilnya 1. Artinya X2-nya sama dengan 0. Kalau X2 sama dengan 0, kita jalan-jalan ke sini. Masukin ke dua-duanya ini. Yang kita dapat apa nih? X1 ditambah X2. X2-nya ganti 0. Hasilnya min P. Kemudian X1 kali X2 itu jadinya 0 ya. Karena apa? Karena X2-nya 0. Berarti X1 dikali 0. X1 kali 0 jadinya 0. Sama dengan Q plus 1. Dari yang kedua ini kita punya nilai Q-nya sama dengan min 1. Sekarang kita susi-susi ke sini. Jadinya Q-nya min 1 berarti X1 kuadrat tambah 1 deh. Sama dengan P kuadrat tambah Q-nya ganti min 1. P-nya harus sama dengan 2. Kenapa? Karena P kuadrat tambah 1 itu bilangan prima, berarti kan dia bilangan ganjil gitu ya. Kalau P-nya nanti ganjil tambah 1 kan jadinya genap. Dia nggak jadi prima. Jadi supaya jadi prima, maka si P-nya harus genap. Bilangan prima yang genap cuma 2. Kalau P-nya sama dengan 2, kita masukin ke sini. Berarti X1-nya sama dengan min P. Min 2. Tadi akar-akarnya apa sih? X1 sama X2. Padahal X1-nya itu min 2, tadi X2-nya sama dengan 0. Ini kebalik nggak masalah ya, X1 sama X2-nya. Yang ditanya apa? Nilai dari X1 pangkat 2021 ditambah X2 pangkat 2021. Adalah X1-nya kita ganti min 2, pangkat 2021, ditambah X2-nya 0. 0 pangkat 2021. Bagian 0-nya nggak ngaruh, dipangkatin berapapun tetap 0. Nah, min, kalau pangkatnya ganjil, tetap min ya. Jadi, minusnya bisa keluar dari kurungan. Minus 2 kali 2021. Kalau seandainya pangkatnya genap, maka minnya bisa kita sulap biar hilang. Oke. Nomor 17. Nilai K terkecil sehingga jika sembarang K bilangan dipilih dari 1 sampai 30 ini, selalu dapat ditemukan 2 bilangan yang hasil kalinya merupakan bilangan kuadrat sempurna. Gini, kita kelompokin bilangan yang bentuknya bentuk kuadrat, bilangan kuadrat, itu dari 1 sampai 30 berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. 6 kuadrat nggak ada karena batasnya cuma sampai 30.
Kemudian bilangan berikutnya, bilangan yang bentuknya 2 kali bilangan n kuadrat. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 4, 8. Ya, 2 kali 9, 18. Lipatan 3. Yang bentuknya 3 kali n kuadrat. 3 kali 1, 3. 3 kali 4, 12. 3 kali 9, 27. Berikutnya 5. 5 kali n kuadrat. 5 kali 1, 5. 5 kali 4, 20. 5 kali 9, kelewatan. Habis 5, 6. 6 n kuadrat. 6 kali 1, 6. 6 kali 4, 24. 6 kali 9, kelewatan. 7. 7 kali 1, 7. 7 kali 4, 28. 7 kali 9, kelewatan. 8 dan seterusnya udah nggak boleh lagi ya. Totalnya ada berapa nih? Sebentar. 5, 10, 15, 16, 17. Jadi di sini ada total 17 bilangan yang terdiri dari bilangan kuadrat sama perkalian bilangan prima atau bilangan yang saling prima ya, ininya apa faktornya dengan bilangan kuadrat ada 17, sisanya ada total ada 30, berarti dikurang 17 sama dengan 13. Artinya apa? Kan kita mau nyari minimal berapa sih ngambil bilangannya supaya dari angka-angka yang udah diambil itu pasti ada 2 yang merupakan bilangan kuadrat. Walaupun bisa jadi ngambil pertama 1, ngambil kedua 4. Ngambil 2 udah jadi bilangan kuadrat nih. Tapi kan belum tentu. Bisa jadi 2 itu adalah 2 sama 20 misalkan. Kan jadinya 40, bukan bilangan kuadrat. Oke, sekarang minimal berapa? Berarti kalau kita baru sampai 13, bisa jadi 13-13-nya adalah bilangan yang di luar ini. Jadi berapa sih minimal yang harus diambil? Minimal ada sebanyak berapa? Yang pertama, kalau yang kita ambil adalah 13-13-nya ini. Pasti kalau dikaliin, bukan bilangan kuadrat. Yang kedua, nah ini yang pigeonhole-nya nih. Kalau kita ambil 1 dari sini, 1 dari sini, salah satunya aja, dari sini, satunya aja. Berarti misalkan kita tandain aja. Ini, ambil 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi tambah 6. Nah, kalau kita ambil 13-13-nya ini, kemudian kita ambil 1, 1, 1, 1, 1, 1, maka kita belum dapat bilangan kuadrat. Nah, sisanya gimana? Nah, sisa yang ada di sini, begitu diambil 1 aja pasti punya teman di sini. Karena yang tadi udah cover semua nih. Dari mulai bilangan yang bukan bilangan kuadrat ataupun kelipatannya, sama bilangan kuadrat, sama kelipatan bilangan kuadrat. Udah lengkap. Jadi kalau ngambil 1 lagi, pasti dapat satu pasang bilangan kuadrat. Jadi minimal terambil 20 bilangan. Begitu penonton. Nomor 18. Diberikan 3 bilangan bulat positif berurutan. Jika bilangan pertama tetap, bilangan kedua ditambah 10, dan bilangan ketiga ditambah bilangan prima, maka ketiga bilangan ini membentuk deret geometri. Bilangan ketiga dari bilangan bulat berurutannya adalah yang awal ya. Karena bilangannya berurutan, kita misalin aja bilangannya itu n plus 1, kemudian n plus 2. Kemudian apa yang terjadi dengan ketiga bilangan tersebut? Yang pertama tetap, berarti tetap n. Kedua ditambah 10, berarti jadi n plus 1 plus 10, n plus 11. Yang ketiga ditambah bilangan prima, berarti n plus 2 awalnya. Dia ditambahin suatu bilangan prima, ya standarnya disimbolkan E, prima atau prime, bebas. Ini membentuk deret geometri. Ciri deret geometri gimana? Rasionya tetap. Rasio itu apa? Suku kedua dibagi suku pertama. Atau bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua. Kalau kita kali silang jadinya U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3. Ya, kita terapin ke bentuk yang ini sekarang. Oke, suku kedua dikuadratin. Berarti N plus 11 dikuadratin sama dengan U1 kali U3. Berarti N dikali N plus 2 plus P. Kita bongkar. N plus 11 dikuadratin jadi N kuadrat plus 2 kali N kali 11 itu 22N. 11 kuadrat itu 121. Sama dengan N-nya masuk ke dalam jadi N kuadrat plus 2N plus 2P.
121 kita buat jadi 11 kuadrat. Sebelah kanan masih ada 2P. Ini kurang ini ya. Di sini NP. Di sini ada N-nya bisa keluarin. P min 20. Oke. Nah, kombinasi yang mungkin. Ini kan 121 itu bisa ini 1, ini 121. Bisa ini 11, ini juga 11. Bisa ini 121. Ini jadi 1. Untuk bagian yang pertama, kalau N-nya sama dengan 1, berarti P-20-nya sama dengan 121, P-nya sama dengan 141. 1 tambah 4 tambah 1 itu 6, habis dibagi 3, jadi ini salah. Karena kita mau P-nya itu bilangan prima. Yang kedua, N-nya sama dengan 11, berarti P-20 sama dengan 11 juga. P-nya sama dengan 11 tambah 20 itu 31. Nah, betul ini. N-nya sama dengan 121, berarti P-20-nya sama dengan 1, P-nya, melintir-melintir tuh. P-nya sama dengan 21. Bukan bilangan prima. Oke, jadi yang memenuhi adalah P sama dengan 31, saat N-nya sama dengan 11, kita substitusi ke suku ketiga barisan yang awal ya. Jadi tinggal 11 ditambah 2, hasilnya 13. Lanjut ya. Banyaknya susunan bilangan 6 angka, ini bilangannya itu berarti bilangan 6 itu berarti ratus ribuan. Yang memenuhi syarat A lebih kecil B, lebih kecil dari C, lebih kecil dari D, lebih kecil dari E, lebih kecil dari F, gitu. Jadi deretnya kayak naik nih. Nah, ada berapa? Caranya gimana nih? Gini. Nih, yang pertama ya, yang paling kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digit terbesar itu kan 9. Dari 6, dari yang paling gede, supaya jadi 9, itu kan butuh 3 ya. Anggapnya titik lah, butuh 3 titik lagi. Nah, 3 titik itu bisa diselipin di sini. K, L, M, N, O, P, Q. Nah, ini kalau ditambahin, harus jadi 3. Maksudnya gimana nih? Misalkan kasus pertama, kalau K-nya 3, karena di sini maksimal 3, berarti sisanya 0 semua ya. Artinya, semua angka di sini didorong sama 3 nih, karena kita naruh 3-nya di sini. 1 itu didorong 3 ke atas. 1 tambahin 3 jadi berapa? Jadi 4. 2-nya jadi 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Ini saya tulis ulang dari sini. A, B, C, D, E, F. Misalkan L-nya 1, N-nya 2. Gitu. Jadi yang diselipin itu ada di, saya kasih stabilo dulu. Ini penting banget. Jangan sampai terlewatkan ngertinya. Wajib ngerti. Kalau nggak ngerti, nggak apa-apa sih. Tinggal belajar lagi. N-nya 2, L-nya 1. Berarti di L-nya 1, N-nya 2. Apa yang terjadi? Kita saksikan. Nih. Mulai yang didorong, itu kan mulai dari di sini. Artinya si A-nya itu nggak diapa-apain, nggak kedorong. Jadi posisinya ini mendorong ke arah kanan semua, ke arah nilai yang paling besar, 9. Jadi kalau posisi L-nya 1, N-nya 2, ingat jumlahnya harus jadi 3. Kalau L-nya 1, berarti si 1 belum didorong. Berarti untuk kasus ini, si A-nya itu tetap 1. Ya, ini default awal nih, saya kasih stabilo merah. Ya, ini posisi default awal yang paling rendahnya. Terus B-nya gimana? B-nya itu kedorong oleh L. Kan L-nya 1. Oke. Kalau si B itu kedorong oleh 1, berarti B yang tadinya nilai 2, sekarang nilainya jadi 3. Gimana dengan C? Lihat. M kan 0 nih, nggak ada di sini. Kalau nggak ada di situ berarti 0. Nggak ngedorong. Berarti si C cuma kedorong oleh si L tadi. Jadinya 4. Nah, gimana dengan D? D
itu tadi didorong oleh B1, sama ini kedorong oleh N. N-nya 2 kan? Berarti posisi D itu kedorong oleh L dan kedorong oleh N. Kedorong 1 sama kedorong 2, jadi kedorong 3. 4 didorong 3 ke kanan, jadinya 7. Dorongan terakhir itu oleh N. Berarti si E sama F tinggal ditambahin 3. 5 ditambah 3 jadi 8. 6 ditambah 3 jadi 9. Di sini 8 sama 9. Sekarang gimana kalau M sama dengan 2, kemudian Q sama dengan 1, sisanya 0. Ya, di sini. Berarti dia mulai ngedorongnya di posisi ini ya, di posisi C, mulai kedorong. Berarti A sama B tetap. A-nya tetap 1, B-nya tetap 2. Gitu. Sedangkan si C udah kedorong oleh M. Kedorongnya berapa? 2. Gitu. Jadi C yang tadinya 3, kedorong 2 ke kanan. 3 kedorong 2 jadinya 5. Ya. Nah, berikutnya udah dorong, si M itu kan ngedorong ini, ngedorong ini ya. Posisi Q nggak ngaruh, berarti dia nggak ngedorong siapa-siapa, bisa dilupain aja ini. Jadi artinya sisa angka di sini cuma didorong oleh M. Didorongnya berapa satuan? 2. Artinya si DEF ini kedorong 2. Hasilnya 4, 5, 6 didorong 2. Ketiganya jadi 5, ini jadi 6, ini jadi 7, ini jadi 8. Ingat, kita mau nyari penjumlahan bilangan cacah ya. Yang hasilnya 3. Anggap aja ini ada 3 kelereng. Kemudian kotaknya ada berapa? Ada plus, ini sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 kelereng sama 6 pembatas. Ada berapa susunannya? Tinggal 3 sama 6 dijumlahin jadi 9. Yang sama ada 3 faktorial sama 6 faktorial ya, permutasi dengan perulangan. Ini jurus pamungkasnya. Jadinya sama dengan 9 kali 8 kali 7, 6 faktorialnya habis, bawahnya 3 kali 2. 9 bagi 3, 3. 8 bagi 2, 4. Kali 7. 12 dikali 7, jadi 84. Kuis. Ada berapa banyak susunan bilangan 3 digit? Siap-siap hitung tuh. Ya, 3 digit. A, B, C, lihat syaratnya, hati-hati. Dengan A lebih kecil sama dengan B lebih kecil dari C. Ayo coba hitung, silakan. 5 minutes later. Oke, saya mau lihat yang 120 deh, banyak banget nih. Kenapa jawaban saya beda? Jangan-jangan saya yang salah nih. Coba 120 yang pertama Vidi. Coba Vidi gimana? Dan yang bilangan ABC paling kecil 112. Oke, sebentar, saya tulis dulu. Paling kecil 112. Oke, nice start. Terus? Misalnya yang di paling depannya itu D. Terus Pakai huruf D. D, E, F, G gitu ya? Iya. Jadinya? Kan itu yang di yang di C-nya kan bawahnya 2. Terus? Ditambah 7. Jadinya D tambah E tambah F. Tambah G sama dengan 7. Terus? Banyaknya cakap 7 ditambah 10. 7 ditambah 3. Di dalam kurung difaktorialin. Terus? Per 3 faktorial, 7 faktorial. Oke, 7 faktorial, 3 faktorial. Oke. Terus? Sama dengan 10 faktorial, 7 faktorial, 3 faktorial. Terus? Yang 10 faktorial per 7 faktorial, 8 kali 9 kali 10. 10 kali 9 kali 8, oke, sama bagi? Dibagi 3 kali 2. Oke, jadinya? Itu 9-nya dibagi 3, jadi 3. Oke, terus? 10 sama 2 jadi 5.
Boleh. Tapi udah tanggung ya, jangan 10,2 Vidi. Jadi perkalian ketika ada 10-nya justru gimana caranya 10-nya jangan diapa-apain. Karena perkalian dengan 10 lebih gampang. Jadi yang dicoret yang 8 gitu Vidi ya. Iya. Bener nggak? Iya. Jadinya berapa? Jadinya itu 4. 4 jadinya hasilnya? 10 kali 3 kali 4, 120. Oke, mantap. Oke, hari ini yang beruntung Vidi. Tadi sebenarnya saya cuma perang urat syaraf aja. Mau ngetes mentalnya Vidi seberapa kuat buat dijudge orang salah. Nggak, bukan salah. Tadi saya nggak bilang salah ya. Saya bilang jawabannya beda. Tapi dalam posisi nggak yakin benar, tapi bisa tetap menjelaskan dengan tenang. Luar biasa. Oke, hari ini yang beruntung Vidi ya. Oke, sekali lagi selamat Vidi. Yang lainnya masih punya kesempatan minggu depan. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti. Banyak yang bermanfaat dari yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. ya Firda. Terima kasih, Kak. Ya, saya ya.